ada pertemuan juga saya membawa makanan entah apa kayak gitu. Jadi dari mereka itu selama ini belum mengeluarkan atau belum seperti yang dampingan lama itu kesadaran untuk makan, untuk membawa makanan belum ada kalau di situ. Jadi kita sementara ini mengalah dulu untuk biar dia itu dekat kepada kita, mau diperintah kepada kita apa aja itu pendekatan yang kami lakukan selama ini. Nah, juga kalau ada teman-teman sakit kita juga berkunjung, jadi perhatian kita itu ada perhatian lebih lah istilahnya kayak gitu. Iya, salah satu beberapa strategi. Terus penyadaran strategi apa yang dipakai? Oh, bagaimana kelompok dampingan itu mau membuat sebuah kelompok. Terus yang kedua itu mereka mau berorganisasi. Itu kan juga penting. Strategi apa yang dipakai? Saya lagi. Iya, masih di Perdita Lampung. Nah, untuk penyadaran kepada difabel kita itu apa ya, istilahnya kita itu ngasih contoh lah begitu pentingnya kita berkumpul seperti pertemuan rutin, karena pertemuan itu kita tidak akan dikenal pemerintah kalau tidak ada istilahnya seperti ada kumpulan lah, istilah ada organisasi seperti Diva. Nah, itu kita menyadarkan kepada mereka. Kalau kita itu ada perkumpulan, insya Allah pemerintah desa atau pemerintah kabupaten itu akan menyentuh mereka. Jadi mereka paling tidak itu tahulah begitu pentingnya sebuah organisasi. Ini kan bukan cuma sekedar ini pendekat kan masih kurang satu, dukungan. Ini kan kalau sudah memberikan penyadaran kan membentuk Perdita, otomatis kan ada beberapa aspek atau istilahnya motivasi di dalam perjalanan Perdita itu kan membutuhkan beberapa dukungan. Dan dukungan itu bagaimana strategi cara untuk mendapatkan dukungan dari mungkin pemerintah desa, ormas desa, atau kecamatan dan kabupaten. Ini strategi apa yang dipakai Perdita Sambo? Pertama kita itu pas waktu pendataan itu minta apa ya istilahnya memahamkan kepada, pertama itu memahamkan kepada keluarga dulu ya, bagaimana teman-teman difabel itu diperbolehkan untuk berorganisasi. Jadi kita itu istilahnya biar ada dukungan dari keluarga juga. Setelah itu kita merapat ke pemerintah desa
kita kasih tahu ke pemerintah desa bahwa kita punya program, ya istilahnya program yang GGF yang sudah kita jalani untuk ada pengolahan lahan gersang yang tidak terpakai, yang nantinya bisa dimanfaatkan teman-teman. Itu kita kasih tahu ke pemerintah desa supaya beliau memahami apa tujuan kita itu di situ kayak gitu. Nah, kalau pemerintahnya tidak tahu tujuan kita kan responnya kan juga tidak ada. Kita memahamkan terkait organisasi kita, organisasi Difabel Beruang Mustika, kegiatannya apa kita sampaikan. Setelah itu kita menyampaikan tujuan kita masuk di desa tersebut. Kita istilahnya kita itu akan membantu dengan ikhlas kepada teman-teman difabel di situ. Kita ini punya program pengolahan lahan, jadi kita nantinya berkumpul setiap 1 bulan sekali, entah nanti di tempat yang mana, kita sampaikan ke pemerintah desa tujuan kita itu apa, nanti biar dan teman-teman ya tujuan kita nanti pendampingan kepada teman-teman kita sampaikan. Nantinya teman-teman itu kan stigma dirinya biar mulai berkurang, nantinya yang tidak punya pekerjaan bisa punya pekerjaan. Itu kita sampaikan ke pemerintah desa, kepada Pak Lurah lah ya istilahnya, kita menyampaikan itu. Jadi pemerintah desa itu paham tujuan kita ke situ dan mau apa, itu dipahami. Setelah itu pemerintah desa kan paham apa tujuan kita, jadi respon kita masuk di situ itu ada, dan beliau lah sangat mendukung kan gitu. Yang penting kita memahamkan apa tujuan kita masuk di desa itu, dan untuk pendampingan teman-teman difabel juga disampaikan mulai dari 0 sampai teman-teman itu bisa kayak gitu. Meyakinkan ya? Iya, istilahnya kita meyakinkan, benar-benar meyakinkan. Jadi kita pendampingan juga benar-benar pendampingan benar. Jadi teman-teman itu selain teman-teman difabel itu senang kita dampingi, pemerintah desanya juga senang ada warganya didampingi yang tadinya tidak bisa sampai bisa, itu dia sangat respon sekali. Untuk pertemuan Mbak Ika, Mbak, jadi kan Mbak dominan Mbak Rin, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan pertemuan, alhamdulillah untuk pertemuan itu sudah berjalan selama kurang lebih 2 kali ya. Yang pertama di tempatnya ketua, yang kedua sudah menempati gedung baru yang diberikan oleh kepala desa. Terus selain itu di dalam pertemuan itu juga kita kayak memberikan penguatan kepada mereka agar biar apa ya, kita itu kumpul gak hanya kayak geruntuk-geruntuk Pak, gitu loh Pak. Jadi kayak kita itu ada sebuah perkumpulan perdiva, kita kumpul di sini, kita tujuannya mau melakukan pemberdayaan, mau mengajak mereka agar yuklah kita bisa. Masih kadang kan kita di masyarakat sering kayak dianggap kurang gitu, tidak mampu gitu. Terus selain itu kita juga selalu setiap ada pertemuan itu mengingatkan kepada teman-teman agar yuk setiap pertemuan hadir gitu. Selain dari WA group, kita juga mengajak teman-teman untuk saling mengingatkan agar setiap pertemuan bisa hadir. Di dalam pertemuan itu juga setiap pertemuan rutin itu
ada absennya Pak. Jadi Apa Pak? Absen. dibuat absen. Jadi tahu yang Jadi enggak. tahu yang hadir Hadir. apa enggak gitu setiap bulannya. Jadi ada tak. Jadi ada Aku belum nemu. Nilai tawar pertemuan apa? Nilai tawar. Nilai tawari. Kok bentuk kekumpulan nilai tawar ya? nggak mau ketemu Karena di situ kan itu Mas. Tak sambung ya, apa ya? Karena di situ kita menguatkan bahwa begitu pentingnya pertemuan, tanpa adanya pertemuan kita nggak akan bisa melakukan apa ya istilahnya kayak sekarang ini sudah punya lahan kayak gitu kan. Nah, salah satu untuk dia itu semangat karena kan kita itu punya lahan dan nantinya itu mereka mikirnya itu kan menghasilkan nantinya kedepannya dia itu kan akan punya pekerjaan kayak gitu. Jadi dia itu pada semangat, di lahan juga semangat. Setelah kita sebelum pertemuan rutin itu biasanya mengerjakan di lahan dulu kayak gitu, mengerjakan di lahan dulu. Entah itu pembersihan rumput atau apa itu. Jadi mereka itu istilahnya apa ya? Dia itu semangat karena itu merasa kedepannya itu dia itu punya pekerjaan kayak gitu loh Mas. Nantinya dia itu punya penghasilan juga kayak gitu. Tanpa adanya pertemuan dia itu berpikir kan tidak akan disentuh, tidak akan tersentuh lah istilahnya, tidak akan tersentuh oleh pemerintah desa. Misal contohnya kan kemarin itu tanah itu ditembung sama masyarakat situ ya nggak boleh karena adanya kita perkumpulan di situ. Ternyata tanah yang ada di situ itu dikasihkan kepada kami kayak gitu. Jadi mereka itu semangat, jadi punya pekerjaan di situ kayak gitu loh. Tadinya kan dia itu pada nganggur kayak gitu. Difabel merasa diperhatikan Mas. Tanggal berapa Mbak pertemuan Mbak? Tanggal 5, kapan minggu pertama. Entah itu tanggal berapa, pokoknya minggu pertama. Kemarin itu ada yang bilang itu Mas, karena dia aktif di kegiatan itu karena salah satu support ada Basnas kemarin pertama. Itu orang-orang jadi merasa punya tanggung jawab kayak gitu. Punya tanggung jawab itu hadir di pertemuan. Karena pengolahan lahan sudah sampai mau tanam tapi masih nunggu bibit-bibit. Kemarin nunggu hujan kan masih coro tanahnya masih kering. Misal mau ditanami kan kita butuh selang dulu. Kalau selama ini kan belum punya selang, jadi ini belum berani nanam. Soalnya nyiram ini kan jauh kan gitu. Ini ya poin yang saya dapat rencana itu pertama itu penanaman temulawak, kemudian sama apa? Yang ditanam rencana yang ditanam itu jagung. Kita menunggu bibit jagung sama jaring. Kalau kita belum ada jaring belum berani nanam jagung. Soalnya ayamnya banyak. Ini sudah ditanyakan sama Perdiva, kapan nanti tanduri, kapan nanti iciri, itu sudah ditanyakan. Jadi saya bingung, minta sana kepengen langsung diiciri jagung, tapi kita belum punya bibit. Jadi itu jaringnya juga naik jaring bisa menyusul nanti kita setelah icir kayak gitu. Pinginnya jagung. Kalau temulawak sama itu kan nanti selingan kayak gitu.
Ini ya, jadi hasil yang saya dapat dari Perdipa Sambong, pendataan tadi berapa? Pendataan sekitar 40 orang, kurang lebih 40 orang. Iya. Itu belum semuanya, belum di desa-desa yang lain. Data terkumpul berapa? Sekitar 40 kurang lebih itu. Pasti sih pasti. Pasti nih, iya ya, 40-an mas. 40 kalau ya. Itu baru di desa. Program Iya, oke iso didikte program bahasa paten. Kurang lebih. Jadi yang rencana itu berarti sudah ya, berarti antara yang perlu dikondisikan berarti jagung, penanaman jagung, Ya, temulawak sama ini jaring. jaring ya. Dari desa tidak bisa menyediakan selang. Kalau dari desa, dari kepala desa sudah tak tanya, tapi saya malah disuruh Mbak Rin beli sendiri ya selangnya kayak gitu. Tapi saya sudah juga mengusulkan, takutnya nantinya kan cepat di ACC apa enggak kayak jaring, kayak semua peralatan pertanian kemarin sudah tak usulkan di Pas Musdes sudah tak usulkan. Tapi kan takutnya nanti kapan kan nggak tahu kayak gitu. Tapi udah tak masukkan di situ. Semua peralatan ada apa sih jenenge koyok sing nyirami koyok tangki tapi enggak tangki ngono. Udah tak masukkan di situ. Tandon. Enggak tandon sing koyok disiramno iku lho, sing koyok jeligen tapi dienggo nyirami sing enteng. Penyiram. Iya yo koyok. Berarti ini ya saya sudah dapat apa poinnya berarti di penanaman sama pertemuan. Iya, penanaman dan pertemuan. Terus data yang umur sekitar 40 difabel, pendekatan tadi melalui ofisir, terus iming-iming oleh-oleh, tak makanan istilahnya mutelo butuh kan butuhkan tak kepangun ngono pokoke lah. Terus komunikasi grup WhatsApp ya. Komunikasi WhatsApp ya atau grup WhatsApp ya. Ini berarti terus penyadaran, memberikan contoh organisasi yang sudah berjalan, pentingnya berorganisasi. Ini yang dilakukan untuk Perdipa Sambong, terus mendukung itu dari pihak keluarga, terus pemerintah desa. Ormas masuk, Mbak? Masuk di PKK juga masuk di situ. Setiap pertemuan rutin juga ikut hadir di situ. PKK. Ini ya berarti pendukung memang penting dalam sebuah kegiatan itu tanpa ada pendukung kurang maksimal kan gitu. Salah satunya memang yang harus dilakukan satu penyadaran pendekatan keluarga difabel itu sendiri. Yang kedua pendekatan ke kepala desa atau ormas desa. Terus ini yang belum dilakukan adalah pendekatan ke pemerintah daerah. Itu kan masih ada PR 1 berarti kan. Ini jadi kan pendukungnya masih ada PR ya. Ketemu ya, ada beberapa rencana yang perlu dimaksimalkan selain ormas, berarti ada pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah siapa?
Salah satunya kita ambil ya, dinas lingkungan hidup ya. Hidup. Terus dinas pertanian. Selain sedikit berarti kan pertama perhutani itu punya BUMN ya? Iya. Berarti nggak terkenal. Belum mungkin. Excel mobil. Sekitar standarku ya Pak. Ini ketemu ya. Jadi ada beberapa pendukung yang perlu pendekatan, salah satunya dinas lingkungan hidup, dinas pertanian, terus BUMN bisa perhutani, Exxon, Pertamina. Ini yang perlu yang istilahnya mendukung di beberapa kegiatan yang memang perlu apa namanya terobosan nanti melalui apa terserah, ada yang melalui proposal, surat dan yang lain-lain, apa namanya lobby, kita mendapatkan dukungan program kita itu ya. Terus ada rencana lain Mbak di luar deskripsi yang tertulis di sini Mbak? Rencana lain. Apa lagi? Kegiatan itu mau produk Pupuk, rambak, pengolahan iya maksudnya. Pengolahan bisa jalan gitu. dimasuk orang. Rencana lain. Nah ini masalah produk apa yang mau dilakukan. Nah ini ketemu. Maksudnya terus produk. Iya produknya apa gitu. Arab apa cuma ngelatih tok wis, apa cuma ono mungkin terobosan platform online offline. Kan kemarin itu sudah kita kan mencoba pelatihan kemarin ya, untuk hasil dari pelatihan kemarin udah digoreng, kita mencoba untuk apa ya, mendekati itu dari pemerintah desa juga dari kecamatan, kita mencoba ngasih rasa dari pelatihan kemarin biar mereka itu, tujuan kami itu mereka merasakan bagaimana rasanya dari produk teman-teman pelatihan, dan selanjutnya kita berharap dari mereka itu nanti bisa ikut memasarkan. Paham strategi apa yang mau dilakukan, apa yang terkait produk. Terkait produk Kan bisa kemasan ini piye, terus cara dodole piye. Terkait produk, teman-teman kan berinisiatif kemarin itu sudah bersepakat, kita yang di situ kan datang sekitar 20-15 orang kan ya. Nah itu mereka itu sudah akan berbagi kerja masing-masing. Ada yang nanti setelah kita produksi kerupuk itu dari masing-masing itu dikasih bagian untuk menjual semua kayak gitu. Ada yang kemarin itu sudah menawarkan mau menjualkan keliling kayak gitu. Nah, terkait kemasan, kita juga berencana mau di produk Perdiva Sambong itu mau dihalalkan kayak gitu. Kalau PRT belum.
mau dihalalkan karena dari rumah ketua itu baru diperbaiki dapurnya untuk produksi kerupuk kayak gitu. Nanti kalau takutnya kalau di PIRT itu kan di survei tempatnya belum layak. Nah ini baru diperbaiki, baru di plester kayak gitu loh. Biar nantinya kalau PIRT itu sudah masuk di situ kayak gitu. Yang pertama mau halal dulu. Kalau halal kan lebih ringan kayak gitu. Nah PIRT kan prosesnya itu ya lumayan sulit kayak gitu loh Mas. Berarti kan kita menanggap pertama itu kemasan izin PIRT Ya halal. Terus yang kedua kemasan atau label, yang ketiga itu pemasaran online dan offline terkait produk. Jadi Ya. tiga hal ini Mbak Ika. Jadi mau apa? Berarti kan bisa memanfaatkan pendukung kan dari pihak keluarga, dari kan ormas, pemerintah desa atau pemerintah daerah. Kalau di dalam konteks offline itu berarti offline ya, yang kalau online kan berarti kan menggunakan platform media sosial seperti TikTok, Facebook, Tokopedia dan Shopee dan ini ya, nanti teknisnya memang dikembalikan ke Perdiva masing-masing. Ya. Teknisnya itu ya. Ini yang berkaitan dengan penanaman, berarti kan yang masih kan bibit sama peralatan dan jagung yang ya, jagung, temulawak, jaring, selang. Ya itu dulu sementara Ya. itu dulu yang Makanya yang nanti kita- dekat-dekat inilah. Saya tak dengar dulu dari pihak keuangan, Perdiva itu dapat berapa plot anggarannya. Iya. Jadi kan bisa menentukan. Contoh kan di dalam konteks yang pokok itu kan satu, anggaran untuk pertemuan rutin, anggaran gaji, terus anggaran bibit. Perdiva masing-masing plotnya biar anggaran. Jadi selama 1 tahun biar aman. Tiga pokok komponen. Sama akses jalan ya. Ini ya kalau akses jalan nanti kita lihat dulu. Makanya kan loh, itu pas tiba-tiba grosok kalau ke patang terus mending kan dimanfaatkan untuk Dimanfaatkan selang. yang lain kayak gitu. Selang cilik kan 200 Mas 250 jaman sih. Kita tuku 100 meter dulu. Iku 100 meter 250 gitu. Selang sing dulu. Daripada tiba jalan grosok. Ya, dialihkan. Kan enggak dialihkan manfaat. aja. Wong kono kan katanya enggak manfaat. Enggak. Nah, aku dialihkan. Makanya aku belum sih. Plot anggaran untuk Perdiva itu masing-masing berapa? Iya. Ketika itu terus gaji 1 tahun itu aman, terus wifi listrik 1 tahun aman, makanya kebutuhan pokok nanti di plot dulu anggarannya biar Perdiva dapatnya berapa? Bisa ketemu. Enggak. Karena untuk kaitan tenaga aksesibilitas dan juga tenaga yang berkaitan dengan guna bicara dengan lain kan sudah dialihkan berkaitan dengan yang kegiatan yang pokok nanti kan pertemuan dengan masyarakat 3 kali di dalam konteks itu. Nah itu nanti biar ketemu dulu. Nanti 1 tahun kita aman. Oh berarti saya ngepot anggaran dengan Perdiva itu Perdiva 1 kali jalan untuk penanaman dan pengolahan lahan itu berapa anggaran? Dan ketemu sih nih kono. Lah harus ketemu nih kono berarti kan awak itu bisa mengolah aman. Kan kemarin sebabnya kan kita banyak disuntikan gaji kan. Suntikan gaji. Cara wong sih dadi wong loro. Kan mengkae kan ngono. Sing ngasine gaji ini cuma 500 jadi 600 terus mengkak kan gitu. Makanya kan aman itu berarti kan ngevlot anggaran CO berarti anggaran gaji selama 1 tahun berapa, ketemu terus anggaran untuk Perdiva masing-masing berapa, terus anggaran untuk pertemuan rutin berapa, dan anggaran untuk pertemuan dengan masyarakat berapa. Itu kan yang paling penting sing pokok sih baik, sing pokok ketemu lah. Oh tadi kan bisa memenuhi beberapa pendukung ini. Jaringan di luar prediksi sebenarnya kan nggak masuk nih proyek kan. Jaring selang kan nggak proyek lah. Itu paling enggak kan aksesnya biasanya kan anggarannya berapa kan dari Sebenarnya kemarin saya sebelum melangkah mengusulkan di sini saya juga sudah
lobby ke Pak Lurah lah, paling tidak kan ngomong-ngomong kayak gitu sudah lah.